Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya karena pertemuan, mata kuliah ini di awal, akan dilakukan melalui aula. Sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Pak Akif bahwa dalam mata kuliah ini diharapkan kalian sudah menginstal MATLAB nantinya, karena beberapa tugas, nanti kita akan menggunakan MATLAB dalam pengaplikasiannya. Eee, Semua materi yang ada dalam pertemuan ini nantinya akan saya upload, dalam aula. Jadi, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui WA, email, atau juga langsung melalui aula. Oke, saya langsung mulai saja. Mmm, untuk pertemuan pertama di sini masih mengenai introduction signal processing ya. Di sini, mata kuliah ini sebenarnya diharapkan nantinya, kalian dapat memahami tentang, sinyal dan sistem dan aplikasinya terhadap biomedical engineering. Tujuannya dalam melakukan signal processing ini adalah untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam sinyal dengan mengidentifikasi fitur yang, menjadi pola dari sebuah sinyal tersebut. Oke, mengapa sih, kita sebagai biomedical engineering perlu menganalisis sinyal dan sistem? Sebelumnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian pasti sudah paham apa yang dimaksud dengan sistem ya. Sistem ini adalah gabungan proses atau komponen yang saling berinteraksi untuk mendukung suatu tujuan yang sama. Nah, berarti kalau biosistem berarti sistem yang ada dalam tubuh. Contohnya adalah sistem respirasi yang terdiri dari beberapa organ, contohnya hidung, faring, trakea, bronki, paru-paru, dan sebagainya. Semua memiliki fungsi masing-masing, namun eh, terkait dalam satu kesatuan untuk menunjang tujuan yang sama, yaitu agar manusia dapat bernapas. Oke, selanjutnya mungkin bisa juga sistem kardiovaskular yang terdiri dari organ utamanya jantung, berfungsi untuk mengedarkan O2 dalam darah agar O2 dapat tersirkulasi dengan baik dalam tubuh. Contoh lainnya mungkin bisa endocrine system atau mungkin nervous system atau sistem saraf ya. Sistem saraf ini sangat penting fungsinya untuk mengontrol komunikasi antara neuron dan akson untuk memproses dan mentransmit informasi berupa impuls listrik. Sebenarnya bukan impuls listrik, tapi sebenarnya adalah yang dihantarkan adalah ion. Tapi ion ini memiliki suatu besaran ya listrik, jadi bisa dikatakan impulsnya merupakan impuls listrik atau electrical impulse. Nah, berdasarkan sistem fisiologis tersebut di dalam dunia medis pun juga terbagi dalam departemen yang lebih spesifik. Contohnya sebagai kardiologis itu adalah spesialis dalam bidang kardiovaskular, sistem kardiovaskular, dan ada neurologis, spesialis dalam bidang sistem syaraf. Jadi tidak heran bila kita dalam dunia engineering juga berusaha menerapkan ilmu engineering-nya dalam sistem fisiologis tersebut. Contohnya misalnya komputer saat ini sudah sangat membantu kehidupan kita ya. Komputer itu pertama kali diciptakan dengan meniru cara kerja nervous system atau sistem syaraf. Dan juga ada prinsip hidrolik atau dinamika fluida, itu juga diperoleh berdasarkan prinsip kerja dari sistem kardiovaskular. Jadi kalau kita berusaha untuk mengenali sistem yang ada dalam tubuh kita, nanti bisa aplikasinya akan lebih luas lagi nanti dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sistem analisis pertama yang sudah dikembangkan yaitu adalah Science-Stokes respiration. Di sini Science-Stokes respiration ini berusaha untuk mengkuantifikasi dan menjelaskan osilasi dalam sistem respirasi. Jadi dari sini nanti akan diketahui bahwa respirasinya normal atau tidak normal. Dan selanjutnya ada HIPUS. HIPUS di sini menjelaskan mekanisme osilasi pupil dengan menganalisa faktor pengontrol saraf yang mendasari kecepatan dan akurasi pergerakan mata.
perkembangan dari 2 sistem ini sangat, luas lagi, masih berkembang juga sampai sekarang, mungkin kalian bisa akses lebih lanjut di Google gitu ya. Nah, selanjutnya sinyal, sinyal atau biosignal. Signal ini apa hubungannya dengan sistem? Jadi signal ini sebenarnya adalah, perantara untuk komunikasi dalam sistem atau intra-system communication ya. Sistem sebenarnya menurut definisi adalah suatu besaran yang nilainya berubah-ubah, dan juga mengandung informasi. Jadi bila biosignal berarti sinyal yang ada dalam tubuh. Sinyal atau biosignal ini karena selalu mengandung informasi, maka apabila suatu sinyal tidak terdapat informasi, maka sinyal tersebut dikatakan sebagai noise. Karena bentuknya adalah random, maka, noise juga sering dikatakan sebagai random signal atau random noise. Dokter dan praktisi medis menggunakan informasi yang terdapat dalam sinyal untuk menentukan atau mendiagnosis kondisi physiological system. Beberapa biosignal biasanya meningkat dengan adanya perubahan kondisi biologis atau perubahan variabel fisiologisnya. Contohnya pada aktivitas listrik jantung, aktivitas listrik otak maupun otot, heart rate, heart zone, dan sebagainya. Dalam menganalisis sinyal tersebut, terkadang diperlukan untuk mengirim sinyal tambahan ke dalam biological system untuk tujuan eksperimental atau untuk tujuan terapi. Hal ini biasanya sinyal tambahan tersebut dinamakan stimulus, dan output dari hasil uh, yang ditambahkan stimulus tersebut disebut respon. Contohnya adalah gerak refleks lutut yang diberi stimulus dari palu, yang biasa kita kenal dengan knee jerk reflex. Jadi palu yang digunakan untuk merangsang otot pada lutut disebut dengan stimulus, dan gerak refleks yang dihasilkan oleh lutut disebut respon. Sama juga halnya dengan gerak refleks pupil saat diberi rangsang cahaya. Rangsang cahayanya ini adalah stimulus dan gerak refleks pupilnya disebut respons. Namun, ada kalanya sistem tersebut, dapat menghasilkan output tanpa membutuhkan stimulus dan ini disebut sources. Contohnya bila dalam tubuh adalah aktivitas listrik jantung. Jadi jantung ini akan tetap berfungsi meskipun tidak ada stimuli dari luar atau tidak ada pacuan gitu ya. Dan, aktivitas listrik jantung ini termasuk salah satu yang disebut dengan biomedical source. Biomedical sources ini sebenarnya, dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan energi forms-nya. Energi forms-nya biasanya chemical, mechanical, electrical, dan thermal. Thermal ini sebenarnya termasuk dalam kinetik atau mechanical, tapi karena dia, punya kajian tersendiri atau yang lebih spesifik, maka dikategorikan menjadi subbab tersendiri. Nah, energi chemical atau energi kimia biasanya variabel yang diukur adalah chemical activity atau konsentrasi. Biosignal yang dihasilkan adalah blood ions, kemudian O2, CO2, pH, konsentrasi hormon, dan sebagainya. Untuk mechanical biasanya variabel yang diukur adalah posisi, force, torsi, dan pressure atau tekanan. Biosignal yang dihasilkan bisa muscle movement, cardiovascular pressure, muscle contractility, suara jantung atau suara paru. Dan yang paling sering dalam biomedical signal yang untuk analisis adalah dari energi elektrik atau electrical energy. Nah, biasanya variabel yang diukur adalah voltage atau current, dan biosignal yang dihasilkan adalah aktivitas listrik otot, misalnya EMG, aktivitas listrik otak, EEG, elektroensefalografi, aktivitas listrik jantung, misalnya ECG atau elektrokardiograf, dan sebagainya. Kemudian untuk energi thermal biasanya yang diukur adalah temperatur. Biosignal yang dihasilkan adalah body temperature atau termografi. Dalam tubuh ini sebenarnya komunikasi antara physiological system yang digunakan adalah kode. Kode ini berupa sinyal yang terbentuk berdasarkan perubahan energi yang dihasilkan, misalnya energi kimia, mekanik, electrical, atau thermal tadi.
Dan misalnya pada energi kimia, pengkodean informasinya dalam bentuk perubahan konsentrasi kimia dalam kompartemen fisiologis, contohnya konsentrasi hormon pada darah. Namun apabila kecepatan respon sangat dibutuhkan, maka yang sangat berperan adalah sinyal bioelektrik, karena bergantung pada perubahan konsentrasi natrium, sodium, dan Cl ya. Jadi makanya itu paling sering digunakan dalam biomedical signal adalah sinyal dari energi listrik atau electrical energy. Kemudian kita lanjut kepada transducer. Pada umumnya, sinyal dalam bentuk energi listrik akan lebih mudah diolah dibanding dengan energi lain. Jadi apabila ingin mengolah atau menganalisis energi dalam bentuk selain energi listrik, maka kita perlu mengubah energi tersebut untuk menjadi energi listrik. Di sini kita perlu mengkonversi. Sebenarnya yang dikonversi bukan energinya, namun informasinya yang akan diubah atau dikonversi. Nah, di sini transducer fungsinya adalah untuk mengkonversi informasi tersebut dari energi satu ke energi lain. Biasanya dari energi lain ke energi listrik atau voltage atau arus. Nah, biotransducer berarti transducer yang digunakan atau aplikasinya dalam tubuh atau biomedical sources tadi. Output dari transducer atau biotransducer ini biasanya berupa voltage atau arus. Tekanan atau arus ya, yang amplitudenya juga proporsional terhadap energi yang akan diukur. Contohnya di sini adalah cardiac microphone. Di sini cardiac microphone fungsinya untuk mengukur suara jantung dengan cara mengubah suara tersebut menjadi satuan berupa tekanan menggunakan elemen piezoelektrik. Suara jantung tadi sebenarnya adalah hasil dari energi mekanik, tapi kemudian diubah menjadi energi listrik oleh transducer, yaitu transducernya adalah piezoelektrik tadi. Kemudian dapat dianalisis lebih lanjut setelahnya. Energi yang dikonversikan oleh transducer sebenarnya dapat merupakan energi yang terbentuk langsung dari proses fisiologis seperti jantung, suara jantung, atau dapat pula energi yang secara tidak langsung namun terkait dengan proses fisiologis yang ingin diukur. Contohnya pada pengukuran tekanan internal jantung, pengukuran dilakukan dengan meletakkan transducer tekanan pada ujung kateter yang mengarah pada chamber jantung yang ingin dituju. Contohnya pada gambar A. Namun pada pengukuran aktivitas listrik tubuh, misalnya pada aktivitas listrik jantung, otot atau otak, ini termasuk jenis pengukuran langsung, karena energi yang dihasilkan sudah dalam bentuk energi listrik, jadi tidak perlu lagi ada pengubahan energi. Jadi hanya perlu mengubah bentuk ion menjadi arus elektronik yang dilakukan dengan menggunakan elektroda. Nah, di sini ada gambar awal mula elektrokardiograf atau ECG ditemukan. Jadi pada awalnya ECG itu belum ada elektrod, jadi elektrodenya diganti menggunakan cairan salin. Cairan salin ini adalah cairan elektroda yang dapat menghantarkan atau mengubah ion tersebut menjadi energi listrik. Cairan salinnya diletakkan dalam ember-ember yang bertuliskan ini ya. Jadi perangkatnya masih sangat sangat besar, belum seperti sekarang yang ECG hanya bentuknya kecil dengan menggunakan elektroda yang ditempelkan ke dada. Dan ini dulu masih hanya menggunakan segitiga Einthoven, belum menggunakan elektroda yang ada di perikardial. Nah, sama juga elektroda juga terkadang perlu menggunakan gel elektrolit untuk menghantarkan aktivitas listrik jantung ke device-nya. Selanjutnya dalam tinjauan lain, seperti gambar yang B, selain energi dalam tubuh atau biomedical source juga dapat melalui external energy
Jadi energi dari luar kemudian dilewatkan atau dipancarkan ke dalam tubuh, kemudian hasil absorpsinya yang akan diukur. Jadi seperti pada ultrasound atau X-ray atau tomografi, itu akan dilewatkan X-ray-nya ke dalam tubuh. Dari pancaran X-ray tersebut, berapa besaran yang diserap oleh tubuh itu yang akan diukur. Kemudian ada lagi selainnya adalah metode pengukuran lainnya adalah yang C. Yang C ini menggunakan eksternal energi yang diinjeksikan ke dalam tubuh, biasanya berupa radioisotop yang diinjeksikan, kemudian nanti dapat dideteksi melalui detektor radiasi. Biasanya menggunakan PET ya, PET atau bisa juga dengan radiotransmitter yang diletakkan dalam medan magnet kuat dan kemudian nanti akan dieksitasi menggunakan radiasi dari eksternal radiofrekuensi. Metode ini biasanya lebih sering dikenal dengan magnetic resonance imaging atau MRI. Jadi ada tiga cara untuk mengukur sistem fisiologis dalam tubuh, yaitu bisa secara langsung dengan elektroda atau biotransducer, kemudian dipancarkan ke dalam tubuh atau dilewatkan, yang terakhir diinjeksikan. Ketiganya ini masih merupakan cara yang paling umum dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah signal representation. Sinyal pada dasarnya dikategorikan menjadi sinyal satu dimensi, yaitu yang hanya memiliki dimensi waktu, serta dan yang kedua adalah sinyal dua dimensi, yang memiliki dimensi ruang atau spasial. Contohnya adalah image. Namun, di sini akan lebih banyak dibahas mengenai sinyal satu dimensi, karena hampir semua operasi atau metode pengolahan sinyal pada satu dimensi dapat diekstensi untuk diaplikasikan pada sinyal dua dimensi. Dan kedua kategori sinyal tersebut akan diklasifikasikan lagi berdasarkan representasi sinyalnya, yaitu analog dan digital, baik dalam domain waktu maupun domain frekuensi. Seperti namanya, sinyal kontinu ini nilainya berubah-ubah terhadap waktu secara kontinu dan biasanya disebut sebagai sinyal analog. Sedangkan sinyal diskrit merupakan sinyal diskritisasi dari sinyal analog, artinya sinyal diskrit ini merepresentasikan sinyal hanya pada waktu tertentu saja. Waktu tertentu itu dinamakan dengan sampling. Sinyal analog ini sebenarnya sinyal yang ada di dalam dunia nyata. Namun untuk menghitung atau memprosesnya lebih lanjut akan lebih mudah dengan menggunakan sinyal diskrit. Oleh karena itu, nanti akan dilakukan perubahan dari analog ke bentuk diskrit. Metode untuk mengubahnya nanti akan lebih lanjut dijelaskan di selanjutnya. Nah, ini perbandingan antara analog sinyal dan digital signal. Untuk sinyal analog, equation-nya direpresentasikan menggunakan xt, di mana t ini adalah waktu. Di sini kemudian f adalah fungsi persamaan matematis. Jadi fungsi matematisnya dapat juga berfungsi sangat kompleks nantinya, tergantung sinyalnya. Nanti kalau semakin kompleks akan semakin kompleks pula persamaan matematisnya. Nah, di sini seperti yang ada pada gambar, di sini adalah sinyal analog. Jika sinyal analognya ini semakin kompleks, maka akan sangat susah juga untuk mendefinisikan persamaan matematisnya. Lain halnya dengan sinyal digital, di sini meskipun dapat dapat diekuasikan menjadi persamaan matematis, namun untuk mengolahnya kita perlu menggunakan pengolahan yang lebih ekstra lagi karena kita harus menghitung kalkulus dengan integral dan sebagainya. Namun pada diskrit akan lebih sederhana karena hanya menggunakan operasi penjumlahan saja. Karena nanti sudah bentuk diskrit atau sequence. Namun bukan berarti sinyal analog ini tidak dibutuhkan karena pada dasarnya hampir semua medical device itu menggunakan transducer yang masih analog. Jadi analog encoding. Jadi
seperti pada tabel yang tabel 1.3 ini, di sini hasil pada transducer, misalnya pada temperatur minus 10, tegangannya 0, temperatur 0, tegangannya 5, dan seterusnya. Nanti dari sini akan didapatkan hubungan antara temperatur dan tegangan menggunakan biasanya persamaan linear. Umumnya yang dilakukan adalah linear, meskipun nanti tidak semua encoding analog itu bisa dilinearkan. Tapi kita hanya berusaha mengaproksimate atau menebak nilai yang mendekati dengan sesungguhnya dengan cara linear regression. Kemudian di sini digital signal ini selain juga lebih mudah untuk menghitung atau mengolah, juga ekuasinya tadi lebih simple. Jadi hampir semua dalam dunia komputasi sinyal itu diubah dari analog menjadi digital. Nah, prosesnya untuk mengubah dari analog ke digital ada dua proses, yaitu mendiskretkan waktu dengan cara time sampling, dan juga yang kedua discreting amplitude atau quantization. Di sini sama-sama bukan nilai sesungguhnya, tapi hanya mengaproksimate berdasarkan sinyal yang ada pada analog, kemudian ditebak berdasar pada poin-poin tertentu pada waktu tertentu. Di sini time sampling sama seperti yang tadi. Di sini bedanya adalah simbolnya. Kalau yang tadi pada domain sinyal analog, simbolnya adalah T dan masih menggunakan kurung. Tapi untuk yang digital, dia sudah menggunakan kurung siku, dan simbolnya di sini bisa berupa K atau berupa N, yang artinya sequence. Sequence ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, karena berupa urutan. Jadi pada diskretisasi waktu, di sini merupakan kumpulan dari angka digital yang terdiri dari sequence atau urutan angka serial gitu ya. Di mana T itu tetap T waktu, T yang besar itu adalah periode, N kecil itu adalah sequence, dan Fs adalah frekuensi sampling. Frekuensi sampling ini adalah kebalikan dari periode tadi. Jadi periode adalah interval waktunya, frekuensi sampling adalah 1 per periode. Sebenarnya di awal, time sampling ini dianggap tidak dapat merepresentasikan sinyal sesungguhnya atau sinyal analog, karena hanya diambil di beberapa titik sehingga banyak informasi yang akan hilang. Jadi akan menimbulkan aliasing signal. Aliasing signal itu adalah seperti ini. Contohnya pada gambar. Nah, sinyal yang merah ini adalah sinyal aslinya, dan sinyal biru ini titik-titik adalah hasil dari diskretisasi waktu. Karena diskretisasi waktunya sedikit, jadi bentuknya akan merubah bentuk sinyal jadi yang biru ini. Nah, ini yang namanya aliasing. Jadi bentuknya berbeda dengan sinyal yang seharusnya. Aliasing ini sangat berbahaya karena sangat jauh dari yang kita harapkan. Jadi bisa menimbulkan informasi yang berbeda. Namun kemudian Harry Nyquist dan Claude Shannon ini menemukan sampling teorema, di mana yang sampling teorema ini mensyaratkan nilai minimal untuk frekuensi sampling agar tidak terjadi aliasing, yaitu minimal 2 kali frekuensi maksimal yang terkandung dalam sinyal. Jadi contohnya apabila suatu sinyal memiliki range frekuensi dari 0 sampai 50 Hz, maka nilai maksimal yang terkandung dalam suatu sinyal tersebut adalah 50 Hz. Dari situ, maka nilai frekuensi sampling minimalnya adalah 2 kali 50, yaitu 100 Hz. Jadi 100 merupakan nilai frekuensi minimal yang dibutuhkan agar tidak merubah bentuk dari sinyal yang akan kita diskretkan atau tidak terjadi aliasi sinyal. Nah, tapi bila frekuensi samplingnya lebih dari 100, akan lebih baik juga representasi sinyalnya.
karena semakin banyak titik yang diambil gitu ya. Tapi semakin tinggi nilai frekuensi sampling akan berefek pula pada waktu komputasi atau beban komputasinya, karena semakin banyak titik frekuensi sampling yang akan diambil dalam setiap detiknya. Tapi dari Nyquist teorema ini bisa dapat dikatakan bahwa sinyal digital ini dapat mampu merepresentasikan sinyal analog dengan lebih baik. Selanjutnya, quantization. Quantization ini sebenarnya adalah mendiskretkan amplitude, yaitu sama juga dengan sebelumnya, jadi merupakan representasi dari sinyal analog atau aproksimasi dari sinyal analog berdasarkan tingkat kedekatan pada nilai yang sesungguhnya, bergantung pada range angka yang digunakan serta amplitude dari sinyal analog. Contohnya, apabila sinyal dikonversi menjadi 8 bit angka biner, range angkanya adalah 2 pangkat 8 atau 256 dalam nilai diskrit. Nah, apabila amplitude pada sinyal analog berkisar antara 0 sampai 5 volt, maka interval quantization-nya adalah 5 per 256 atau 0,0195 volt. Nah, di sini karena sinyal analog nilainya kontinu, maka hanya dapat diaproksimasikan nilai serial angka biner berdasarkan range nilai tersebut. Jadi kita hanya bisa merepresentasikan perkiraannya sinyal saja dari analog pada poin-poin tertentu. Ini dapat dilihat di sini juga. Jadi dari sini dia hanya ditebak di beberapa poin saja. Namun manfaat dari quantization ini akan berpengaruh pada storage, processing, dan transmission. Misalnya pada storage ya, mungkin kalian pernah dengar dulu waktu di awal untuk penyimpanan 100 megabyte saja itu memerlukan ruangan yang sebesar gudang karena masih menggunakan rangkaian analog yang tersusun sebagaimana mestinya dan itu ukurannya masih sangat besar. Namun semakin berkembangnya zaman, media penyimpanan itu akan lama-lama mengecil. Jadi awalnya masih bentuk disket yang besar seperti ini, kemudian berubah menjadi CD, kemudian flash disk, dan flash disk pun ukurannya lama-lama mengecil gitu ya. Tapi kapasitasnya membesar. Atau mungkin lama-lama sebelumnya ada micro SD, kemudian sekarang nano SD, dan seterusnya. Mungkin akan lama tambah kecil karena efek digitalisasi tadi, digitalisasi amplitude tadi. Kemudian untuk processing juga menghemat lebih banyak biaya karena pada analog kita perlu elektronik komponen, mungkin kompleks gear yang mahal juga karena untuk presisi yang tinggi butuh gear yang mahal dan termostat dan seterusnya. Namun untuk di digital signal hanya diperlukan komputer coding. Jadi akan menghemat cost yang lebih banyak lagi. Untuk data transmission ini contohnya seperti suara telepon. Jadi dari telepon ini kan ditransmisikan melalui kabel gitu ya dari yang mengirimkan menuju yang menerima. Nah, di sini data transmisi pada sinyal analog biasanya mengalami atenuasi atau perlemahan. Jadi awalnya sinyal aslinya seperti ini, tapi nanti yang diperoleh adalah lebih rendah dan juga ditambahi dengan noise. Karena mungkin semakin jauh jaraknya di tengah-tengah ada sesuatu gangguan dan itu namanya noise gitu ya. Nah, sebenarnya bisa diatasi sebenarnya pelemahan ini tadi dengan cara menambahin gain atau gain factor. Gain factor ini ternyata tidak hanya menambah sinyalnya, tapi juga menambah noise-nya. Jadi noise-nya juga tambah lebih tinggi lagi. Nah, dengan cara digital, di sini dapat diatasi dengan threshold atau mengubah yang sinyal aslinya dengan cara men-threshold terlebih dahulu. Nah, karena digital itu hanya ada 0 dan 1, maka nilai yang melebihi threshold akan
ubah menjadi 1, yang kurang dari threshold diubah dari 0. Kemudian ditransmisikan akan mengalami pelemahan dan juga noise, tapi nanti akan pada proses filter atau threshold tadi akan diubah. Nanti proses filter akan kita jelaskan lagi lebih lanjut di belakang. Nanti proses akhirnya setelah melalui proses threshold akan sama dengan sinyal asli yang ingin kita dapatkan. Jadi sinyal asli tanpa noise. Di sini salah satu keuntungannya juga dalam processing digital signal. Makanya tidak heran juga dalam rangkaian elektronik untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital dapat banyak digunakan dengan analog to digital converter atau ADC ya. Karena memang untuk di awal kita butuh analog untuk mendapatkan sinyalnya dari transducer, tapi kemudian untuk mengolah lebih lanjut kita perlu digital processing. Jadi perlu diubah menggunakan ADC. Nah, di sini ada 4 kategori sinyal berdasarkan sekuensnya. Di sini mungkin hanya dasar dari sinyal berdasarkan periodik waktunya. Yang paling sering adalah periodik ini, karena periodik ini adalah memiliki pola dan enak dilihatnya, jadi enak dikategorikan, tapi sebenarnya untuk sinyal di dalam kehidupan nyata tidak mungkin nilainya periodik. Atau mungkin yang bisa periodik mungkin kalian pernah tahu ECG gitu ya. ECG itu meskipun dia bentuknya tertentu, tapi dia punya nilai PQRS yang selalu sama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai periodik. Kemudian bila finite length itu artinya berarti dia punya, namanya dia finite ya, berarti lebarnya tertentu. Dia hanya memiliki sequence dari 0 sampai nilai n. Bedanya dengan infinite length ini nilainya tidak terbatas panjangnya, jadi kita tidak tahu kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Kemudian untuk yang terakhir adalah finite support. Finite support ini sebenarnya sama dengan finite length, tapi sebenarnya gabungan antara finite dan infinite length. Jadi finite length hanya di beberapa bagian saja, sisanya adalah 0. Ini namanya finite support. Kemudian selanjutnya adalah elementary operator. Jadi dalam pemrosesan sinyal itu nanti sinyal bisa di scaling, atau dikalikan, atau dijumlah menggunakan sum, atau di product. Kemudian bisa juga di shift atau digeser, atau bisa juga namanya delay. Untuk scale signal ini berarti dia ada faktor pengalinya. Di sini faktor pengalinya adalah alpha. Jadi apabila nilai awalnya dia 1, kemudian faktor pengali scale-nya adalah 0,5, maka nilainya otomatis akan berubah jadi setengahnya. Kemudian untuk sum atau jumlah, ini adalah penjumlahan dari 2 sinyal. Jadi yang pertama sinyal ini, kemudian yang kedua sinyal ini, bila dijumlah nilainya, misalnya ini 0, kemudian dijumlah 0, tetap 0 ya di sini. Kemudian 1 ditambah 0, nilainya akan 1. Kemudian ini berapa ya? Hampir 1. Kemudian di sini 0,2 lah sekiranya. Jadi nilainya kalau dijumlah jadi 1 dan seterusnya. Kemudian ada shift. Di sini contohnya adalah, ini contoh finite length ya. Finite length itu adalah yang ada nilainya di periode tertentu, sisanya 0. Ini adalah finite length. Nah, finite length ini kalau digeser, misalnya digeser 3 ke kanan, ya dia juga akan bergeser 3 ke kanan. Atau ke kiri, mungkin ditambah gitu ya. Nah, ini contoh yang finite length juga, periodic signal. Di sini meskipun periodik juga dia akan bergeser sesuai dengan nilainya yang ada di sebelumnya. Tergantung berapa banyak yang mau kita geser. Kemudian yang selanjutnya yang paling banyak nanti digunakan untuk pemrosesan atau untuk mencari fitur dari suatu sinyal, biasanya kita energi dan power. Sebenarnya banyak sekali fitur yang digunakan dalam pemrosesan sinyal. Tapi yang paling sering dan paling dasar adalah energi dan power ini. Kemudian untuk selanjutnya akan kita bahas tentang time dan
time and frekuensi domain. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut dari itu. Jangan lupa nanti cek kuisnya untuk kalian akses sebagai bukti kalau kalian sudah mengakses ini dan nanti juga sebagai bukti kehadiran kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.